Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru yang hebat, kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4A5 Ruang Kolaborasi Modul 1.4 Analisis Kasus. Di sini kasus yang saya ambil adalah kasus 2. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik. Sebagai fasilitator, Bapak Haryanto SPD MPD, pengajar praktik Ibu Happy Yusita SPD. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya sendiri, Mar'atul Muslimah, Ibu Siti Mas'ula, dan Ibu Lili Indawinarti. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan sepatu warna sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sebagai pertanyaannya, dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Lukman yaitu posisi kontrol penghukum. Di sini posisi kontrol penghukum yang dilakukan adalah berupa fisik dan verbal. Hukuman fisik yang diberikan berupa menyuruh anak untuk melepas sepatu selama pelajaran. Hukuman verbalnya, Pak Lukman hanya menekankan pada satu peraturan tanpa adanya restitusi dengan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Analisis yang dapat kami temukan yaitu pertanyaan yang harus dikatakan jika Pak Lukman sebagai seorang manajer. Yang pertama, apa yang kamu yakini dari keyakinan kelas yang sudah disepakati tentang peraturan menggunakan warna sepatu hitam dan datang ke sekolah tepat waktu? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa kamu yakin hal tersebut? Yang ketiga, kalau kamu meyakininya, bersediakah kamu untuk memperbaikinya?
Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Dan yang kelima, Pak Lukman mengatakan, apakah masalah ini akan diulang lagi? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, yang A, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang B, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jika saya sebagai kepala sekolah, maka nilai kebajikan yang akan dituju terhadap peraturan harus memakai sepatu berwarna hitam, yaitu mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Di sini selalu menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri, bijaksana dalam bersikap dan mengambil keputusan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yaitu, sikap yang kami lakukan tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Lukman. Dalam menyelesaikan masalah, Pak Lukman menggunakan posisi menghukum, sehingga anak menjadi marah, malu, dan kurang percaya diri. Sebaiknya Pak Lukman memberikan restitusi atas kesalahan yang dilakukan Sabrina. Tidak setuju dengan sikap Pak Lukman yang melakukan posisi kontrol pembuat rasa bersalah dengan mengatakan kalimat "kamu salah", padahal Sabrina sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tetapi Pak Lukman tidak memberi respon dengan baik, sehingga Sabrina menjadi kecewa, merasa menjadi orang gagal dan tidak dihargai pendapatnya. Sebagai refleksi dari kasus 2, yaitu posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman adalah sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Seharusnya Pak Lukman mengambil posisi sebagai kontrol manager, yang mana dalam kontrol manager Pak Lukman sudah mencakup sebagai posisi kontrol teman dan pemantau, sehingga nilai kebajikan yang terwujud berupa disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Seharusnya Pak Lukman dalam menyikapi masalah tersebut berdasarkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan supaya tercipta budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Semoga dari kasus tersebut dapat diambil sisi baiknya, nilai budaya positif agar dapat tercipta di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.